Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, stambuk F112222006. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa mempresentasikan tentang manajemen konstruksi. Sistem manajemen proyek konstruksi terdiri dari 3, yaitu masukan, proses, dan luaran. Manajemen konstruksi adalah bagaimana sumber daya yang terlibat dalam proyek dapat diaplikasikan secara tepat. Sumber daya dalam proyek konstruksi dikelompokkan dalam 5M, terdiri dari man atau manusia, merupakan modal 5M yang dirujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Kemudian money atau uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Material atau bahan baku yakni merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sebagai menjadi produk akhir untuk diserahkan kepada konsumen. Kemudian mesin, yaitu merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Kemudian metode atau prosedur, merujuk pada metode prosedur sebagai paduan pelaksana kegiatan perusahaan. Proses terdiri dari inisiasi, desain, pengadaan, konstruksi, dan penyerahan. Luaran terdiri dari perumahan, gedung, jalan, bendungan, jembatan, dan studio. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen konstruksi? Manajemen adalah suatu tindakan atau proses perencanaan, peorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan suatu perusahaan bisnis. Sedangkan proyek adalah suatu rangkaian aktivitas-aktivitas yang terpisah atau tersendiri yang dibentuk berdasarkan urutan logis untuk mendapatkan hasil tertentu, yang mana setiap aktivitas dalam proyek yang dimaksud tersebut secara keseluruhan mempunyai waktu awal dan akhir. Sedangkan konstruksi adalah suatu tindakan atau proses pembangunan suatu atau pembuat suatu pembentukan baru yang dirakit dari berbagai bagian. Dengan kata lain, merangkai berbagai material menjadi material baru yang utuh dan berfungsi. Sedangkan manajemen proyek konstruksi adalah suatu proses dari rangkaian aktivitas yang memfokuskan pada perencanaan dan pengendalian sumber daya dalam kerangka kerja produksi yang menghasilkan produk akhir yang bersifat unik dan tunggal sehubungan dengan fungsi, tampilan, dan lokasi yang dimilikinya. Sedangkan definisi infrastruktur yaitu dasar sistem dan layanan seperti pembangunan gedung, jalan, bendungan, dan pemasukan listrik yang menggunakan negara atau organisasi agar dapat bekerja secara efektif. Manfaat taksonomi industri konstruksi, pembagian diperlukan karena perbedaan yang signifikan, kebutuhan peralatan metode konstruksi yang digunakan, kebutuhan keahlian sumber daya, persyaratan kontrak, peraturan sistem finansial. Taksonomi berdasarkan kepemilikan proyek, yaitu sektor pemerintahan atau publik, sektor swasta, sektor semi publik atau semi swasta tergantung proporsi saham. Taksonomi menurut Departemen Pekerjaan Umum Indonesia, yaitu ada Cipta Karya, Bina Marga, dan Perairan. Sektor konstruksi menurut Engineering News Record, perumahan terdiri dari rumah satu keluarga, rumah kota, apartemen bertingkat, gedung terdiri dari gedung sekolah, universitas, rumah sakit, gedung kesenian, gedung pemerintahan, pertokohan, gedung rekreasi. Sedangkan konstruksi sipil berat yaitu terdiri dari bendungan, terowongan, jembatan, jalan raya bebas hambatan, lapangan terbang, pelabuhan. Konstruksi industrial yaitu terdiri dari penyulingan minyak, pabrik bahan kimia, pabrik bahan bakar sintetis, pembangkit tenaga nuklir, pabrik baja, pabrik industri besar. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.